والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali di malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran membaca risalah atau kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi wa hajatul ummati al-massah ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Kita membaca dan sedikit memurojaah dari awal pasal yang pertama. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa huwa Syekh Ad-Doktor Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu al-awwal. Setelah basmalah beliau menyebutkan pasal pertama, yaitu Nash'atu al-Manhaj as-Salafi. Awal mula kemunculan, barakallahu fikum, Manhaj as-Salafi. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, Inna al-manhaja as-salafiyya huwa imtidadun lisabilil anbiya'i wal mursalin alaihimus salam. Mundu an amarallahul jinna wal insa bi'ibadatih. Sesungguhnya manhaj as-salafi merupakan kepanjangan dari jalan para nabi dan para rasul alaihimus salam. Kapan menjadi kepanjangan dari jalan yang dilalui oleh mereka semuanya alaihimus salam, yaitu sejak an amarallahu al-jinna wal insa bi'ibadatihi. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan jin dan manusia untuk mentauhidkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan hamba dan jin semenjak awal diciptakan. Semenjak awal Allah Jalla wa'ala hidupkan. Barakallahu fikum. Allah menciptakan kehidupan untuk mereka semuanya. Liyabluwakum. Untuk menguji kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling benar amalannya? Bukan yang paling banyak, namun yang paling benar amalannya. Ahsanu amala. Yang paling mencocoki bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, yang mencocoki jalan dan paling selaras dengan jalannya para nabi dan para rasul. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah zat yang maha mulia, al-aziz, dan juga maha pengampun. Naam. Ahsanu amala, yang paling mencocoki jalannya al-anbiya wal mursalin. Nah, Allah Jalla wa'ala telah menciptakan kehidupan umat manusia. Semenjak Allah hidupkan mereka, barakallahu fikum. Naam, itu sebagai ujian bagi umat manusia yang telah Allah hidupkan. Semenjak awal Allah berikan kehidupan, ujian untuk apa?
siapa di antara kalian umat manusia yang ahsanu amala, yang paling benar amalannya, yang paling mencocoki jalan, arahan, serta petunjuk para nabi dan para rasul. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala melanjutkan, fa innallaha ta'ala khalaqa Adam wa zawjahu wa aujadahuma fil jannah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dan pendamping hidupnya, yaitu istrinya, Hawa. Dan Allah Azza wa Jalla, jazakallahu khair, menciptakan keduanya, Allah tempatkan keduanya di dalam al-jannah. Wa awsahuma ikhtibaran wa ibtila'an bi'adamil akli min syajaratin fil jannah. Dan setelah ditempatkan di dalam al-jannah, Allah jadikan mereka berdua tinggal di dalam al-jannah, di dalam surga. Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi keduanya, Allah memberikan wejangan, Allah berikan wasiat untuk tidak memakan buah dari pohon. Salah satu pohon yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala di jannah. Wa hadzarahuma min ta'ati syaitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan keduanya untuk hati-hati dari mentaati dan mengikuti derap langkah syaitan. Walakinna syaitana azallahuma wa dallahuma bighurur. Namun ternyata syaitan Allah takdirkan berhasil menggelincirkan keduanya dan berhasil membujuk keduanya untuk mengikuti bisikan-bisikannya. Hatta akala minha, sampai keduanya pun mewujudkan ajakan syaitan, yaitu memakan dari pohon yang telah Allah larang tadi. Fakanatin natijatu an uhbita ilal ardh. Maka hasil akhirnya dari kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam dan juga istrinya mengakibatkan beliau berdua diturunkan di bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya di surat Al-A'raf mulai ayat ke-19. Allah Jalla wa'ala menyeru Nabi Allah Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga, di dalam jannah. Fakula min haitsu syi'tuma, dan silahkan kau makan dari pohon manapun yang engkau sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah. Namun jangan kalian berdua dekati pohon ini, pohon yang telah ditunjuk oleh Allah, pohon al-khuld. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga kalian berdua kalau masih mau mendekatinya dan masih mau untuk memakan buah dari pohon tersebut, maka fatakuna minadh dhalimin, kalian berdua pun termasuk orang-orang yang zalim. Fawaswasalahuma syaitan, maka syaitan pun akhirnya datang memberikan waswas, memberikan bisikan-bisikannya untuk menggoda, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Apa tujuan syaitan? Tujuan syaitan adalah untuk agar pakaian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada keduanya pun tersingkap dan auratnya pun juga terbuka. Satu sama lain di antara mereka pun tersingkap auratnya. Maka syaitan menggoda keduanya untuk memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kata syaitan menyampaikan bujukan rayuannya, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, tidaklah Rabb kalian melarang kalian dari pohon ini kecuali tujuannya agar kalian menjadi dua malaikat. Kalau kalian makan, kalian akan menjadi dua malaikat. Au takuna minal khalidin. Atau
agar kalian tidak menjadi kekal hidup di dalam jannah. Wa qasamahuma, dan tidak hanya memberikan bisikan-bisikan buruknya tersebut, ia iringi ajakan dan godaannya tersebut dengan sumpah qasamahuma. Syaitan pun bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin, wahai Adam dan Hawa, benar-benar sungguh saya ini, ya, syaitan bersumpah, ya, dengan sumpah palsunya tersebut ia membohongi Nabiullah Adam dan istrinya. Inni lakuma laminan nasihin, sungguh saya ini merupakan penasehat bagi kalian berdua. Saya ini adalah seorang penasehat kalian. Maka ikutilah aku. Fadallahuma bighurur. Maka keduanya berhasil untuk digelincirkan oleh syaitan dan berhasil untuk dibujuk, dirayu oleh syaitan. Kemudian akhirnya keduanya, kata Allah Jalla wa'ala, falamma dhaqash syajarata, ketika keduanya dhaqa, mencicipi dan merasakan buah dari pohon tersebut, badat lahuma sau'atuhuma, seketika langsung hilanglah pakaian yang dikenakan keduanya dan nampaklah tersingkaplah wa tafiqa tak nampak dan tersingkaplah aurat keduanya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Lalu kemudian akhirnya keduanya seketika itu pula mencari dedaunan dari pohon-pohon al-jannah untuk menutupi aurat keduanya. Nah, disebut oleh para ulama tafsir, barakallahu fikum, sehingga tanggallah ketakwaan keduanya karena tidak mengikuti wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggalnya ketakwaan batin tersebut nampak pada tanggalnya pakaian yang telah dipakaikan di jasad mereka. Sehingga keduanya pun akhirnya penuh rasa malu menutupi aurat keduanya dengan apa? Dengan dedaunan jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Maka Allah Jalla wa Ala pun memanggil keduanya, Adam dan Hawa. Wahai kalian berdua, Adam dan Hawa, bukankah sudah saya larang kalian ini? An tilkuma syajarah, dari pohon tersebut. Wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah saya beritahu kepada kalian kalau syaitan itu merupakan musuh kalian yang betul-betul nyata. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdullah bin Salfiq, fa aqarra bi dzambihima. Keduanya pun mengaku salah, mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya, mengakui barakallahu fikum dosa-dosanya, mengakui dosanya afwan. Wastaghfara rabbahuma. Keduanya pun rujuk dan memohon ampun kepada Rabb-nya. Nah, petunjuk, ya, rujuk kepada al-haq yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh abuna Adam wa Hawa. Ya, wastaghfara rabbahuma, keduanya pun meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, wa taba ilaih, dan keduanya bertaubat kepada Allah, fataballahu ta'ala alaihima, sehingga Allah Jalla wa Ala pun menerima taubat beliau berdua. Wa ahbatahuma fil ardh, namun tetap Allah Jalla wa Ala menetapkan keduanya, barakallahu fikum, atas perbuatan tadi yang dilakukan oleh beliau berdua, ahbatahuma fil ardh, Allah turunkan keduanya ke muka bumi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, keduanya Adam dan Hawa berkata, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan mengakui dosa-dosanya, mengakui kekeliruannya. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Nah, rujuk kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mengakui kesalahan
mengakui kekeliruan, dan akhirnya memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, jika engkau tidak taghfir lana, tidak mengampuni kami, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami benar-benar termasuk bagian dari orang-orang yang sangat rugi. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Walakum fil ard. Naam. Qala bitu, kata Allah Jalla wa ala, turunlah kalian semuanya ya ke muka bumi, ba'dukum li ba'din adu. Masing-masing kalian merupakan musuh satu sama lain. Walakum fil ardi mustaqarr, dan kalian di muka bumi diciptakan untuk kalian tempat tinggal, firash, bumi yang telah dihamparkan, ya. Terus kemudian kalian juga diberi waktu, ajal, diberi batas waktu berada di muka bumi, hidup di bumi, tidak selama-lamanya. Wa mata'un ilahin, dan beberapa kesenangan yang nanti akan juga terputus, yang akan kalian tinggalkan setelah kalian diwafatkan oleh Allah Jalla wa ala. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di ayat yang ke-25 di surat Al-A'raf ini Allah Azza wa Jalla menegur, mengingatkan mereka, qala fiha tahyaun, kalian di muka bumi, di atasnya lah kalian hidup, wa fiha tamutun, dan di bumilah pula kalian juga akan mati, wa minha tukhrajun, dan kalian pun akan dibangkitkan kembali juga darinya, dari muka bumi. Nah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq, hafizahullahu ta'ala, thumma awjadallahu ta'ala min sulbihima dhurriyyatahuma. Kemudian Allah Jalla wa ala, menciptakan dari sulbi keduanya, menciptakan keturunan mereka berdua, menciptakan anak-anak cucu keturunan mereka semua. Wa akhadha alaihimul ahda wa hum fi dhahri abihim Adam wa fi dhuhuri abaihim an ya'budullaha wahdahu la syarika lah wa annahu khalaqahum lidzalik wa fattarahum alaihi. Wa akhadha alaihimul ahd. Kemudian Allah Jalla wa ala, semenjak anak Adam itu diciptakan dalam kandungan ibunya, Allah Tabaraka wa ta'ala mengambil perjanjian, mengambil akad perjanjian dalam keadaan anak-anak manusia tersebut masih berada di punggung ayah-ayah mereka. Masih berada di punggung ayah-ayah mereka, di tulang sulbinya ayah-ayah mereka, itu Adam. Wa fi dhuhuri abaihim, dan juga di tulang-tulang punggung ayah-ayah mereka dari keturunan Adam. Artinya anak manusia itu semenjak masih di tulang punggung ayahnya, Allah Azza wa Jalla telah mengambil perjanjian, kesepakatan, akad perjanjian dengan umat manusia. Apa akad kesepakatan perjanjian tersebut? An ya'budullaha wahdah, untuk beribadah hanya kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu apapun bagi Allah Azza wa Jalla, tidak memberikan ibadahnya kepada siapapun, kecuali hanya Allah Jalla wa ala. Wa annahu khalaqahum lidzalik, wa annahu khalaqahum lidzalik, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka untuk tujuan tadi. Tujuan apa? Tujuan ayya'budullaha wahdah la syarikalah, tujuan mengibadahi Allah semata. Dan ini merupakan, barakallahu fikum, inti dakwah as-salafiyah, yaitu mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Wa fattarahum alaih, dan Allah Jalla wa ala menjadikan itu sebagai fitrah aslinya mereka. Allah jadikan itu sebagai jibilah dan watak yang telah Allah letakkan dalam sanubari mereka.
Yakni apa? Yakni beribadah kepada Allah. Artinya keyakinan itu adalah keyakinan yang sudah ditetapkan dalam qoror, ya, ditetapkan menjadi qoror yang mereka akui di dalam hati-hati mereka. Umat manusia semenjak kapan? Semenjak anak Adam itu berada di tulang punggung ayahnya, di tulang sulbi dari ayah mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah Jalla wa Ala akhadha mengambil dari Bani Adam semenjak mereka fi zuhurihim min zuhurihim dzurriyyatahum, yang mengambil perjanjian kepada anak-anak keturunan Adam belum mereka apa? Sebelum mereka masuk di perut ibunya, tetapi masih di tulang punggung ayahnya, masih berupa air mani. Wa ashhadahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan mereka atas diri-diri mereka. Allah Azza wa Jalla katakan kepada mereka, anak-anak manusia yang kondisinya masih di tulang-tulang ayah mereka, tulang punggung ayah mereka, alastu bi rabbikum. Kata Allah Jalla wa Ala kepada manusia, bukankah saya ini Rabb kalian, pencipta kalian, pengatur alam semesta ini, pengatur kehidupan kalian, yang mengatur rezeki kalian. Qalu bala syahidna. Kata anak manusia, tentu ya Allah, kami bersaksi. Kami bersaksi atas apa yang kau sampaikan tadi. Bahwasanya engkau adalah Rabb kami. Engkau adalah pengatur kami. Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah pengatur alam semesta pula. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Lalu kemudian nanti di hari kiamat kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, sungguh kami lalai, ya, sungguh kami lalai akan janji yang telah engkau ambil dari kami. Sungguh kami betul-betul lalai. Kemudian berhujjah dengan dosa dari orang tua mereka. Au taqulu, atau kalian akan berkata ketika nanti hari kiamat, innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Ya Allah, kami ini hanya 6 keturunan. Sesungguhnya kesyirikan itu sudah dilakukan oleh ayah-ayah kami, oleh orang-orang tua kami sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan apalah artinya kami, kami hanya adalah anak, ikuti apa maunya orang tua. Dan kita melihat orang tua kami melakukan demikian. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan membinasakan kami, ya Allah, bima fa'alal mubtilun, atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang batil. Wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikianlah Allah Azza wa Jalla nufassil, kami jelaskan serinci mungkin ayat-ayat kami, la'allahum yarji'un, agar mereka, yakni umat manusia ini, kembali. Artinya apa? Inti ajaran as-salafiyah, dakwah salafiyah yang menjunjung tinggi tauhid was sunnah itu memang sudah ada semenjak umat manusia ini ada di tulang ayah-ayah mereka. Ada di mani orang-orang tua mereka. Barakallahu fikum. Demikianlah berawal dakwah salafiyah itu. Diajarkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan dan Allah ambil sebagai janji ketika anak-anak Adam itu masih berada di tulang-tulang sulbi ayah mereka. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu ta'ala melanjutkan membawakan hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au rawa asy-syaikhan. Kata Syekh Abdul bin Salfiq, rawa asy-syaikhan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yaumal qiyamah. Hadis dari sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, yuqalu lirrajul min ahlin nar. Ya, dikatakan kepada salah seorang penduduk an-nar pada hari kiamat nanti, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai' akunta muftadiyan bih? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Jalla wa'ala berkata kepada salah satu penduduk an-nar, wahai engkau penduduk neraka, duhai kiranya, andaikan engkau, coba kau pikir, andaikan engkau punya sesuatu harta, barakallahu fikum, di muka bumi, akunta muftadiyan bihi, apa kau gunakan harta tersebut untuk menebus dirimu sekarang dari siksa ini? Qala fayaqulu na'am. Qala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, penduduk neraka tersebut berkata, iya, saya akan gunakan hartaku tersebut untuk menebus diriku. Qala fayaqul. Rasul alaihi salatu wassalam berkata, lalu suara tersebut, yakni Allah azza wa jalla berfirman, qad aradtu minka ahwana min dzalik. Wahai penduduk neraka, sungguh dulu ketika kamu di dunia, saya meminta kamu perkara yang lebih ringan daripada itu. Gak perlu kamu menebus harta. Ya. Saya ajukan permintaan kepadamu sesuatu yang lebih ringan. Dari apa? Dari kau menebus dirimu dengan seluruh hartamu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a. Sungguh aku telah mengambil perjanjian darimu. Ya, akad janjimu yang aku ambil dulu adalah engkau tidak akan menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ingat, ketika itu, janji itu aku ambil ketika kau masih di tulang sulbi ayahmu. Ketika kau lahir, kau besar, fa'abaita illa an tusyrika bi. Justru malah sebaliknya, kau langgar janjimu. Kau langgar janjimu, kau menyekutukanku dengan sekutu-sekutu lain. Naam. وَقَدْ ظَلَّ الْعِبَادِ عَلَى هَذَا الْمِيثَاقِ. Lalu terus-menerus hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terus mereka ada pada janji tersebut, berada pada janji tersebut. Nah, hadzal mitsaq. Ya, kesepakatan perjanjian dengan Allah Jalla wa ala dan tidak gugur. Terus ada. Wa ala tauhidillahi 'ashrat qurun. Artinya ketika Nabiullah Adam alaihi salam turun ke muka bumi, selama 10 kurun, 10 abad lamanya anak Adam ini berada di atas di atas janji tersebut, menunaikan janji itu kepada Allah. Mereka semuanya di atas tauhidullah. Mereka semuanya di atas tauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, hatta ijtalat humus syaitan atau syayatin an dhalik, hingga sampai syaitan pun berhasil menggoda mereka dan membawa mereka hidup sesat jauh. Wa harrafathum 'anit tauhid, dan memalingkan mereka dari tauhid. Berhasil syaitan. Setelah Setelah berlalunya 10 abad lamanya. 10 abad berada di atas tauhid. Lalu kemudian datanglah syaitan, berhasillah anak Adam ini untuk disimpangkan, dipalingkan hingga menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Rawa Muslimun fi sahihi an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab sahih beliau dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus semuanya di atas tauhid.
Wa innahum atadhumus syayatinu fa'adallathum an dinihim. Lalu kemudian mereka didatangi oleh para syaitan, yang mana para syaitan ingin memalingkan mereka dari agama mereka, dari agama tauhid yang selama ini mereka pegangi, dari agama tauhid yang selama ini mereka ikuti. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan mereka mengharamkan segala sesuatu, mengharamkan hal-hal yang aku halalkan untuk mereka. Barakallahu fikum. Mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan untuk mereka. Nas'alullaha as-salamatu wal afiyah. Menyekutukan Allah Jalla wa Ala berhasil dipalingkan dari agama tauhid, dan juga mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan halal wal haram itu semuanya murni hak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada hak bagi makhluk untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ba'da hadzal mitsaq alladhi akhadahu 'alaihim wa hum fi dhahri abihim. Setelah perjanjian ini yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka, yaitu atas umat manusia, dalam keadaan mereka masih berada di punggung ayah-ayah mereka, di tulang-tulang sulbi mereka, thumma fattarahum wa jabbalahum 'alal iqrar bihi wa khalaqahum syahidina bih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan fitrah tersebut. Fitrah apa? Fitrah untuk mentauhidkan Allah. Wajabbalahum, dan Allah menjadikan itu sebagai jibilah mereka, sebagai tabiatnya mereka. Tabiat untuk apa? Alal iqrar bih. Tabiat untuk mengakui tauhidullah. Mengakui bahwasanya tidak ada zat, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Wa khalaqahum syahidina bihi, dan Allah ciptakan mereka semuanya sebagai anak-anak manusia dalam kondisi syahidina bihi, bersaksi akan kebenaran tauhid. Inti dari ajaran apa? Ajaran as-salafiyah. Arsalallahu ar-rusul alaihimussalam li'ibadihi. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul alaihimussalam kepada hamba-hambanya, liyudzakiruhum bihadzal mitsaq, untuk mengingatkan kembali, merefresh ingatan mereka kembali setelah mereka tercipta dan keluar di alam dunia. Para rasul tersebut membawa misi untuk mengingatkan mereka tentang janji yang telah Allah ambil dari mereka ketika mereka masih di tulang-tulang sulbi ayah-ayah mereka. Wa yunziruhum wa yubashshiruhum. Dan Rasul alaihi salatu dan para nabi dan para rasul tersebut wa yunziruhum, ya. Wa yunziruhum, wa yunziruhum, mengingatkan mereka, memberikan mereka peringatan, wa yubashshiruhum, dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami ini, wahai Muhammad, Rabbmu, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, telah menyampaikan wahyu kepadamu. Sebagaimana isi muatan wahyu tersebut kami sampaikan pula kepada Nuh dan para nabi yang datang setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dan kami sampaikan pula wahyu tersebut kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'qub, wal asbat. Apa makna al-asbat? Disebutkan oleh al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, al-asbat adalah anak keturunan dari Nabiullah Ya'qub. Anak keturunan dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Naam. Dan kami sampaikan pula wahyu tersebut kepada Isa, Ayyub, Yunus, Harun, wa Sulaiman, wa ataina Dawud zabura. Dan kami datangkan Zabur pula kepada Nabiullah Dawud. Wa rusulan,
qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Serta para rasul. Naam, serta para rasul. Naam, serta para rasul yang telah kami kisahkan kepada kalian, yang telah kami sampaikan kisah-kisah mereka kepada kalian, min qabl, yang datang sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada pula para rasul yang belum kami sampaikan kisahnya kepadamu, wahai Muhammad. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Jalla wa Ala kallamallahu Musa. Allah mengajak bicara Nabiullah Musa dengan sebenar-benarnya. Artinya betul-betul Allah ajak bicara. Dengan saut masmu', dengan suara yang didengar oleh Nabiullah Musa. Rusulan mubasyirin wa mundhirin. Dan juga para rasul yang bertugas memberikan kabar gembira wa mundhirin dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Hal itu, para rasul tersebut Allah utus memberikan kabar gembira dan Allah utus untuk memberikan peringatan agar umat manusia ini tidak punya argumen lagi untuk mengelak ketika nanti dihisab oleh Allah Jalla wa'ala di akhirat ba'dar rusul setelah datangnya para utusan tersebut dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang aziz serta maha hakim, maha hikmah. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu ta'ala setelah tadi membawakan ayat ya yang menyebutkan bahwasanya para rasul Allah para rasul Allah utus untuk mengingatkan kembali janji-janji yang telah Allah ambil dari mereka semua. Wa hakadha istamarra irsalur rusuli alaihimus salam li umamihim. Demikian terus berlangsung. Ya, demikian terus berlangsung pengutusan para rasul tersebut kepada umat-umat mereka. Masing-masing dari umat ini telah didatangi oleh seorang rasul. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh. Setiap kali ada satu umat didatangi rasul yang diutus kepada mereka, apa sikap mereka? Kadzabuh. Mereka mendustakan rasul tersebut. Mereka dustakan utusan tersebut yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan janji tersebut. Yang telah mereka persaksikan kebenarannya semenjak mereka ditulang sulbi ayah-ayah mereka. Syahidina bihi. Qalu bala syahidina ya Rabb. Kami bersaksi akan kebenaran tauhid, mentauhidkanmu ya Rabb. Dakwah salafiyah sudah apa? Sudah ditakrir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sanubari anak-anak Adam. Nah, tetapi subhanallah, ketika mereka terlahir di dunia menjadi anak manusia, datang para utusan tersebut mengingatkan mereka akan tujuan hidup mereka yang telah Allah jadikan tabiat untuk mengakui tujuan hidup tersebut. Mereka dustakan. Hatta ba'athallahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah Jalla wa'ala utus penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu ala hini fatratin minar rusul. Allah Jalla wa'ala utus beliau ketika pada masa-masa kekosongan dari para rasul. Wa durusun minal kutub, kekosongan pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab suci. Wa tamus minas subul. Ya. Thomas, tertutup semua jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan risalah, jalan-jalan yang mengantarkan hamba-hamba kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertutup. Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa qad istaujaba ahlul ardi an yanzila bisahatimul adab. Dan
sudah pada keadaan seperti itu, keadaan mereka tidak ada nabi, tidak ada rasul yang membimbing, di atas kekufuran, keadaan mereka itu sudah layak sebenarnya untuk Allah Jalla wa'ala turunkan yang namanya azab. Waqad nadhara al-jabbar Jalla jalaluhu ilaihim famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah Jalla wa'ala melihat kepada mereka semuanya. Sungguh Allah murka. Enggak melihat kepada bangsa Arabnya ataupun bangsa asingnya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali tersisa beberapa, masih tersisa orang-orang dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, wa kanatil umam idza kama baina musyrikin birrahman, 'abidin lil awthan, wa 'abidin lin niran, wa 'abidin lis sulban, au 'abidin lisyams wal qamar wan nujum, kafirun billahil hayyil qayyum. Dan keadaan umat manusia ketika itu berkutat kepada kesyirikan terhadap Ar-Rahman, menjadi hambanya Authan, menjadi penyembah An-Niran, penyembah api, menjadi penyembah As-Sulban, penyembah salib. Au abidus syams, abidun lisyams, atau penyembah matahari, penyembah bulan, bintang, semuanya dalam keadaan kafirun billahil hayyil qayyum. Semuanya telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Au ta'ihin fi baida'i dhalalatihi hayran, atau dalam kondisi ta'ih, ya, seperti orang hilang di tengah gurun pasir. Bukan sembarang gurun pasir, kesesatan, dhalalah, kebid'ahan, kekufuran, hayran, dalam keadaan bingung. Wa qad istahwahu syaitan, berhasil diseimbangkan dan juga dibawa jauh, tersesat jauh oleh syaitan. Sadda alaihi tariqul huda wal iman, tertutup sudah jalan hidayah kepada mereka, tertutup sudah jalan iman kepada mereka. Fal ma'ruf indahu ma wafaqa iradatahu wa ridah. Perkara yang ma'ruf bagi mereka adalah yang mencocoki kemauan dan keriduan mereka, keriduan manusia. Wal munkar ma khalafa hawah, kemungkaran itu adalah yang menyelisihi hawa nafsunya. Pokoknya semua yang menyelisihi hawa nafsu dikatakan mungkar oleh mereka ketika itu. Wa qad takhalla anhu ar-Rahman wa qaranahu al-khudlan. Dan Allah Jalla wa Ala berpaling dari mereka. Wa qaranahu al-khudlan, dan Allah iringkan kepada mereka al-khudlan, ditelantarkan sekalian. Yasma' wa yubsir bihawah, mau mendengar dan melihat dengan kacamata hawa nafsunya, dengan telinga hawa nafsunya, la bimaulah, tidak melihat dan mendengar, ya, dengan ridho maulah, dengan ridho maulanya, yakni Rabbul Alamin. Wa yabtish wa yamshi bi nafsihi, menyentuh dan berjalan dengan kemauan hawa nafsunya, wa syaitanihi, dengan kemauan syaitannya, la billah, bukan dengan Allah, dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fababul huda dunahu masdud, maka pintu hidayah betul-betul tertutup rapat. Wa huwa 'anil wusuli ila ma'rifati rabbih wa ittiba'i mardati masdud. Dan dia, hamba tersebut, pada masa itu untuk bisa sampai mengenal kepada Rabb-nya, mencari ridhonya, itu betul-betul tercegah sekuat mungkin. Fa ahlul ardi baina ta'ihin hayranin. Sungguh para penduduk bumi ketika itu betul-betul ta'ih, tersesat jauh, hayran, dalam keadaan bingung. Wa 'abdun lid-dunya fa huwa 'alaiha lahafan wa munqadun lisyaitan. Naam. Jahilun au jahidun au musyrikun birrahman. Alaiha lahfan. Taat kepada syaitan, hamba yang jahil, jahid, menentang, musyrikun birrahman, serta menyekutukan ar-Rahman. Fal ardu qad ghashiyatha zulmatul kufri
wal jahli wal inad. Sungguh bumi ketika itu terselimuti dengan kegelapan kekufuran, kegelapan kejahilan, kegelapan penentangan. Faqad istaula 'alaiha a'immatul kufri wa asakirul fasad. Dan pada ketika itu betul-betul yang berkuasa di muka bumi ialah a'immatul kufur, imam-imam para pemimpin kekufuran serta para tentara-tentara kerusakan, tentara-tentara kesyirikan dan tentara-tentara iblis dan syaitan. Fa'andara sallallahu alaihi wasallam wa basyar. Maka Rasulullah SAW datang untuk mengingatkan dan menyampaikan kabar gembira. Insyaallah ta'ala penjelasan Syekh Abdullah bin Salfiq ini masih cukup lumayan panjang. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena di tempat kami sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah dan keliru mohon disampaikan dan diluruskan. Wa naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.